Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap hasil pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran, KUA, serta prioritas dan plafon anggaran sementara BPAS APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami hormati Bupati Lombok Tengah, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Praia, saudara sekretaris daerah, para asisten, staf ahli dan kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah, saudara camat, kepala desa, serta lurah se-Kabupaten Lombok Tengah, tenaga ahli fraksi, tenaga ahli AKD, dan rekan-rekan pers, singkatnya hadirin sidang dewan yang berbahagia. Hadirin sidang dewan yang terhormat, melalui kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengingatkan kita semua bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung, bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya, serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam peraturan daerah bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk juga perumusan dalam kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan salah satu tanggung jawab yang melekat baik kepada pemerintah daerah maupun DPRD. Narasi mengenai hubungan kesetaraan antara kedua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah menjadi penting untuk kami sampaikan agar menjadi renungan kita bersama bahwa amanah untuk mensejahterakan masyarakat adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Maka membangun dan membina hubungan yang harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah, sebagaimana yang sering diucapkan oleh mantan Wakil Bupati Lombok Tengah Bapak Haji Lalu Wiratmaje, adalah keniscayaan yang harus terus diupayakan dan diperjuangkan dalam mewujudkan cita-cita bersama, yaitu masyarakat Lombok Tengah yang bersatu jaya, beriman, sejahtera, bermutu, maju dan berbudaya. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, menindaklanjuti penyampaian penjelasan kepala daerah terhadap rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 yang telah disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah tanggal 15 Juli 2002 yang lalu. Maka sesuai keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah nomor 3 tahun 2022 tentang jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Lombok Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022, Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah telah melaksanakan pembahasan terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023 mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Juli dan dilanjutkan tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022. Penyusunan dokumen rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023 merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023 dan disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, di mana di dalamnya memuat evaluasi tahun sebelumnya, tahun berjalan, serta tahun perencanaan. Setelah membaca, mempelajari,
serta mencermati dokumen rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai berikut. 1. Badan Anggaran memberikan tanggapan atas belum tercantumnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023 karena sampai saat ini Kementerian Dalam Negeri belum menerbitkan aturan dimaksud. Terhadap hal tersebut, Badan Anggaran berpandangan bahwa selama belum ada Permendagri terbaru, maka Permendagri lama yang akan menjadi rujukan. 2. Badan Anggaran berpendapat bahwa pemerintah daerah khususnya OPD pengelola pendapatan daerah belum menjadikan aspek transparansi menjadi aspek yang penting dalam pengelolaan pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari minimnya informasi yang bisa diakses dari laman resmi OPD, baik terkait dengan target maupun realisasi PAD. Kita tidak perlu malu untuk belajar dari daerah tetangga Lombok Timur yang sudah menyediakan informasi secara lengkap dan real time. Hal lain yang patut untuk dipelajari adalah keberanian pemerintah daerah setempat untuk menetapkan target pendapatan asli daerah di atas 400 miliar. Padahal jika kita bandingkan potensi yang kita miliki seperti jumlah hotel dan restoran, bandar udara, camp Mandalika, hingga event olahraga berskala internasional, rasa-rasanya daerah kita tidak lebih unggul, rasa-rasanya kita tidak kalah unggul dari mereka. 3. Badan Anggaran mencermati data indikator ekonomi yang tertuang dalam rancangan KUA PPAS, di mana Badan Anggaran berpandangan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi 4,17 sampai dengan 5,12% dipandang terlalu rendah. Pada tahun 2021, dengan situasi perekonomian yang baru beranjak pulih pasca COVID-19, beserta penyelenggaraan satu event internasional, yaitu WSBK, pertumbuhan ekonomi berhasil mencapai angka 4,03%. Maka semestinya target pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah bisa lebih optimis. Secara nasional, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 sebesar 5,9%. Maka dengan memperhatikan Lombok Tengah yang memiliki kawasan strategis ekonomi, maka rancangan targetnya bisa dinaikkan pada kisaran angka 5,9% sampai dengan 6,5%. 4. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah mencermati 7 prioritas pembangunan daerah, di mana ke-7 prioritas tersebut tidak didukung dengan penjelasan yang memadai. Terhadap hal tersebut, TAPD telah menyampaikan rincian penjelasan dari ke-7 prioritas tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. 5. Terhadap kebijakan pendapatan daerah, Badan Anggaran memberikan beberapa pandangan sebagai berikut. 1. Target pendapatan yang ditetapkan dalam rancangan KUA PPAS secara keseluruhan mengacu pada target pendapatan daerah tahun anggaran 2022. Terhadap hal tersebut, Badan Anggaran berpendapat bahwa target pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah, masih perlu untuk dikaji kembali berdasarkan potensi dan kondisi yang sesungguhnya di lapangan. Terhadap potensi PAD yang sekiranya sulit tercapai, seperti target pajak hiburan yang bersumber dari pelaksanaan WSBK, MotoGP dan lain-lain sebesar 78 miliar 750 juta rupiah. Badan Anggaran berpandangan bahwa target tersebut akan sulit terrealisasi karena dari hasil pelaksanaan 2 event yang besar dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, hasilnya tidak lebih dari 15 miliar. Sekalipun dengan mengenakan tarif maksimal sebesar 30% sekalipun, target tersebut sulit terpenuhi. Atas argumentasi tersebut, tim anggaran pemerintah daerah menolak melakukan penyesuaian dengan pertimbangan bahwa jika target tersebut direvisi, maka akan berdampak pada defisitnya struktur APBD di dokumen. 3. Badan Anggaran berpendapat bahwa target pendapatan daerah masih berpotensi untuk ditingkatkan dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Mengutip dokumen KUA PPAS, kalimat yang ada dengan jernih dan jelas dalam KUA PPAS menyebutkan bahwa berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 yang telah dipaparkan sebelumnya dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian global, domestik maupun regional yang diharapkan mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2023 serta mempertimbangkan pula peluang transisi pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2022.
menjadi endemi pada tahun 2023, maka target penerimaan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp2.208.609.286. Dari kutipan di atas, Badan Anggaran menilai bahwa besaran proyeksi pendapatan tahun 2023 tersebut tidak menggambarkan suasana optimisme sebagaimana yang dinarasikan dalam dokumen KUA-PPAS sebelumnya, seperti indikator makroekonomi yang semakin membaik dibanding tahun 2022. Hal ini terbukti dari proyeksi pendapatan daerah dalam KUA-PPAS yang masih jauh lebih rendah dari proyeksi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp2.282.408.069.286. Bahkan lebih rendah dari proyeksi pendapatan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2021-2026 yang berada pada angka Rp2.340.090.064.654. Dari tiga komponen utama pendapatan daerah, PAD dan pendapatan transfer direncanakan sama dengan tahun anggaran 2022, yaitu masing-masing sebesar Rp315.409.210.525 dan Rp1.926.486.896.507. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan menurun dari tahun anggaran 2022, yaitu dari Rp45.261.962.254 menjadi Rp34.962.954. 2. Berbagai inovasi yang dilakukan Bapenda dalam melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak, khususnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, harusnya dijadikan faktor pendukung dalam memperhitungkan peningkatan target pajak dan retribusi. Berdasarkan hasil audiensi dengan penyedia jasa IT yang sedang melaksanakan uji coba di beberapa hotel dan restoran di Kabupaten Lombok Tengah, efektivitas penggunaan IT bisa mendongkrak pendapatan daerah sampai di atas angka 100%. Untuk itu, Badan Anggaran mendorong pemerintah daerah untuk terus memperluas sasaran uji coba pemanfaatan IT tersebut, terutama pada objek pajak daerah yang besaran targetnya cukup besar. 3. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh TAPD, bahwa pemerintah daerah telah memberikan atensi yang besar terhadap pengelolaan tempat parkir khusus yang ada di kawasan Pasar Jelujuk dan Pasar Renteng, dengan merencanakan untuk memihak ketigakan pengelolaan parkir di kedua pasar tersebut, sehingga target retribusi tempat parkir khusus yang tertuang dalam APBD 2022 sebesar 903 juta tidak lagi menjadi target pada tahun anggaran 2023, karena dialihkan menjadi pajak parkir dengan rencana memihak ketigakan parkir tersebut. Maka pendapatan asli daerah yang bisa diperoleh dapat berasal dari sewa lahan parkir dan pajak parkir dari pengelolaan parkir yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tersebut. Namun demikian, Badan Anggaran berpandangan bahwa rencana perubahan skema pengelolaan parkir pada kedua pasar tersebut belum terlihat cukup signifikan pada peningkatan target pendapatan daerah. Hal ini didasarkan atas argumentasi bahwa peningkatan target pajak daerah yang direncanakan naik sebesar 1,4 miliar sesungguhnya tidaklah sebesar itu, karena dibalik peningkatan target pajak parkir tersebut ada komponen retribusi tempat khusus parkir yang dihapuskan dari target pendapatan daerah, sehingga secara real peningkatan target pajak parkir hanya sebesar Rp500 juta. Bahkan sewa lahan parkir yang diasumsikan akan menjadi tambahan PAD belum terlihat jelas posisinya dalam struktur rencana pendapatan daerah. 4. Adanya piutang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan PBBP2 sebesar 66 miliar tidak seharusnya menjadi alasan untuk menolak kenaikan target. Lebih-lebih Bapenda selaku OPD penanggung jawab pemungutan PBBP2 telah melaksanakan pemutahiran data terhadap nilai jual objek pajak tahun 2022 ini, walaupun masih terbatas di Kecamatan Praia dan daerah wisata.
Maka harapan untuk dinaikkannya target PBB P2 dan BPHTB sebagai akibat dari kenaikan NJOP bukanlah sesuatu yang berlebihan. 5. Terhadap sumber PAD yang berasal dari retribusi parkir tepi jalan umum, Badan Anggaran memandang bahwa potensi parkir tepi jalan umum belum dikelola dengan baik. Hal ini nampak dari minimnya jumlah titik parkir yang ditargetkan, serta minimnya besaran target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan itu kurang dari 1 kendaraan roda 4 per hari, 4 kendaraan roda 2 per hari, serta 5 kendaraan bis truk per bulan. Badan Anggaran memahami bahwa petugas parkir yang bertebaran di wilayah Lombok Tengah ini adalah masyarakat yang secara kemampuan ekonomi masih kurang. Namun yang menjadi atensi Badan Anggaran adalah adanya fakta di lapangan bahwa ada oknum tertentu yang memanfaatkan keringat para tukang parkir dengan memungut setoran melebihi dari target yang ditetapkan. 6. Masih banyak aset daerah yang belum digali secara optimal sebagai penghasil PAD, seperti 1. Areal sawah dan perkebunan Lendang Rongkes di Desa Beber, Kecamatan Batu Kliang hanya menyumbang PAD dari penjualan buah kelapa yang ditargetkan hanya sebesar 8 juta. Padahal hasil kunjungan lapangan pansus aset dan PAD di wilayah tersebut, tanah seluas kurang lebih 10 hektar tersebut disewakan kepada masyarakat setempat. Namun Badan Anggaran belum menemukan sewa tanah tersebut menjadi bagian dari target penerimaan daerah tahun 2023. Tentu ini hanya salah satu kasus sebagai contoh yang dirilis dalam laporan ini. Tentu ada banyak temuan dan kasus lain yang nanti menjadi bagian tidak terpisahkan dari risalah rapat Badan Anggaran yang akan menjadi laporan terhadap peserta rapat seluruhnya. 2. Sewa toko di kompleks Pertokohan Orient hanya ditargetkan sebesar 7 juta rupiah per tahun atau kurang dari 20.000 rupiah per hari. Nilai ini sangat jauh dari nilai sewa yang berlaku secara umum di wilayah kota Praia yang bisa mencapai angka 40 juta rupiah per tahun. 4. Atas argumentasi Badan Anggaran untuk menaikkan target pendapatan daerah sebagaimana dipaparkan di atas, tim anggaran pemerintah daerah belum dapat menerima dengan argumentasi bahwa penetapan target tersebut sudah dilakukan secara maksimal dengan melibatkan seluruh stakeholder dengan memperhatikan kondisi potensi yang sesungguhnya. Dari itu, kami dari Badan Anggaran berkesimpulan ada titik temu yang tidak juga menemukan titik temunya. Ada Badan Anggaran yang optimis bertemu dengan TAPD yang pesimis. Ada Badan Anggaran berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif semestinya berdampak langsung terhadap peningkatan PAD kita. Tetapi TAPD berpandangan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi yang positif di Kabupaten Lombok Tengah tidak secara otomatis berpengaruh terhadap peningkatan PAD kita. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah merasa bahwa untuk meningkatkan PAD kita, maka OPD pengelola PAD harus diberikan tambahan insentif, tambahan fasilitas, tambahan anggaran. Tetapi TAPD berpandangan bahwa peningkatan PAD itu adalah sudah menjadi tugas alamiah dari PNS, dari petugas yang ada di OPD masing-masing. Hanya tinggal meningkatkan kinerja dan sekali lagi berusaha dengan keras menutup kebocoran dan budaya korup yang ada di OPD yang ada. Dengan tidak adanya titik temu antara Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah dalam merumuskan besaran target pendapatan asli daerah, maka pembahasan rancangan KUA PPAS belum dapat dilanjutkan pada pembahasan berikutnya seperti pembahasan rencana belanja serta PPAS. Sampai dengan batas akhir waktu pembahasan sebagaimana kesepakatan pada paripurna sebelumnya, Jumat 5 Agustus 2022, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan tim anggaran pemerintah daerah belum dapat menyepakati substansi KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, izin. Dengan
dengan tidak adanya titik temu antara badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah dalam merumuskan target pendapatan asli daerah, maka pembahasan rancangan KUA PPAS belum dapat dilanjutkan pada pembahasan berikutnya seperti pembahasan rencana belanja serta PPAS. Sampai dengan batas akhir waktu pembahasan Jumat 5 Agustus 2022, Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah belum dapat menyepakati substansi KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas pola komunikasi yang terbangun antara Badan Anggaran dengan TAPD selama pembahasan rancangan KUA PPAS. Berbagai argumentasi yang disampaikan, baik terkait pengurangan maupun tambahan target pendapatan asli daerah, nampaknya tidak dipertimbangkan dengan cermat dan sungguh-sungguh, sehingga terkesan terburu-buru dalam merespon setiap argumentasi yang disampaikan oleh anggota Banggar. Jika berbagai argumentasi yang disampaikan oleh badan anggaran tersebut tidak bisa merubah perencanaan teknokratik yang telah disusun secara sempurna oleh pemerintah daerah, lalu kemudian untuk apa kita melakukan proses pembahasan? Jika budaya musyawarah serta negosiasi tidak lagi dikedepankan, maka hal ini sama saja memposisikan badan anggaran sebagai tukang stempel dan pembahasan bersama di DPRD hanya bersifat formalitas dan seremonial belaka. Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini kami sampaikan, kiranya dapat menjadi rujukan serta pertimbangan bagi segenap anggota DPRD pada rapat paripurna hari ini. Terima kasih atas segala perhatian hadirin sidang dewan yang terhormat. Mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya, marilah kita bersama memanjatkan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk menuju jalan yang diridhoinya, serta memberikan kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas-tugas kita menuju masyarakat yang beriman, sejahtera, bermutu, maju dan berbudaya dalam bingkai Lombok Tengah bersatu jaya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.